Di chapter sebelumnya Tintin berhasil menyelamatkan Maharaja dengan menaklukkan harimau. Di saat dia dijamu terdengar musik di luar istana. Yuk kita teruskan ceritanya. Maharaja yang berpakaian merah berjalan terburu-buru ke arah jendela. Ia tampak ketakutan saat mendengar alunan musik yang aneh dari luar. Ia berkata, "Ya dewa, musik itu." Dia mendekati jendela berterali besi dan mengintip keluar untuk mencari sumber musik tersebut. Namun ia tidak melihat siapapun di luar. Dengan penuh kebingungan ia bergumam, "Tak ada orang. Tak ada orang sama sekali." Kemudian Maharaja berbicara kepada Tintin tentang sesuatu yang mengerikan. Ia mengungkapkan bahwa ayah dan kakaknya secara bertahap menjadi gila. Setiap kali sebelum mereka kehilangan kewarasannya selalu terdengar musik aneh di luar istana. Tintin mendengarkan dengan penuh perhatian. Maharaja semakin yakin bahwa musik kali ini adalah peringatan untuknya. Ia merasa bahwa dirinya adalah target selanjutnya. Dalam pikiran Tintin ia mengingat sesuatu tentang Rajajah, racun yang menyebabkan kegilaan. Tintin tampak berpikir keras mencoba menyusun potongan-potongan misteri yang sedang mereka hadapi. Tintin mulai menyelidiki lebih dalam dan bertanya kepada Maharaja. Ia menanyakan apakah saat ayah dan kakaknya menjadi gila ada tanda luka kecil atau titik di lengan atau leher mereka. Tintin tampaknya mencurigai bahwa kegilaan itu disebabkan racun. Maharaja tampak bingung dan menjawab bahwa tidak ada luka atau tanda mencurigakan di tubuh ayah dan kakaknya. Ia bertanya-tanya mengapa Tintin menanyakan hal seperti itu. Tintin kemudian bertanya apakah mereka pernah terlibat dalam perjuangan melawan perdagangan narkotika seperti ganja. Maharaja mengakui bahwa memang benar mereka berjuang melawan perdagangan narkotika. Ia menjelaskan bahwa tanaman ganja banyak tumbuh di wilayah mereka dan para pedagang narkoba memaksa petani untuk menanamnya. Mereka membeli ganja dengan harga murah memanfaatkan kesulitan ekonomi para petani. Akibatnya para petani tidak bisa bercocok tanam padi dan terpaksa membeli beras dengan harga mahal dari para penyelundup. Inilah alasan mengapa Maharaja mati-matian melawan organisasi kriminal ini. Tintin semakin memahami bahwa ada kejahatan besar yang sedang berlangsung dan Maharaja berada dalam bahaya. Mengetahui situasi yang berbahaya ini Tintin memutuskan untuk membantu Maharaja. Ia mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kejahatan ini. Dengan penuh semangat Tintin berkata, "Baik, kita akan bekerja sama. Dengarkan baik-baik yang mulia." Malam itu dua orang pria mencurigakan sedang mengintai istana dari kejauhan. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah jendela di tengah istana, tampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Maharaja. Salah satu pria berjanggut mendekati dinding istana dengan membawa seutas tali. Ia tampak bersiap untuk menyelinap ke dalam istana untuk melaksanakan rencana mereka. Pria berjanggut itu mulai mengangkat tali dan berbicara, "Hai tali, patuhi perintah majikanmu." Dia melakukan trik sulap atau ilmu hitam yang membantunya memanjat dinding istana dengan mudah. Tali itu tiba-tiba berdiri tegak memungkinkan pria berjanggut untuk memanjatnya dengan cepat. Ia memanjat menuju jendela, kelihatannya ia sudah terbiasa melakukan hal ini. Setelah sampai di dekat jendela, pria berjanggut itu mengeluarkan sebuah pipa kecil, kemungkinan senjata, untuk melumpuhkan targetnya. Di dalam kamar istana Maharaja sedang tidur nyenyak tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Bayangan pria berjanggut itu meniup jarumkan jarum dari pipa ke arah Maharaja. Setelah melakukan aksinya, pria berjanggut itu turun kembali dan berkata dengan puas, "Nah, selesai. Maharaja yang terakhir sudah gila. Ia telah berhasil meracuni Maharaja dengan racun Rajajah." Sementara itu Tintin berada di balik dinding bersiap-siap dengan pentungan kayu untuk memukul pria berjanggut itu. Ia berkata dengan waspada, "Dia datang." Tintin bersiap menyerang tetapi pria berjanggut itu tiba-tiba menghilang. Dengan penuh kebingungan Tintin berkata, "Mana dia?" Tintin semakin terkejut saat menyadari bahwa pria berjanggut itu benar-benar lenyap. Ia bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa menghilang begitu saja. Ia menduga bahwa pria berjanggut itu mungkin bersembunyi di balik pohon dan mulai memeriksanya. Ia menduga bahwa pria berjanggut itu mungkin bersembunyi di balik pohon dan mulai memeriksanya. Saat memeriksa pohon itu dengan mengetuk batang pohon, Tintin mendengar suara yang berbeda seperti kayu berongga. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tintin mendekati batang pohon dan mulai meraba-raba permukaannya. Dia tampak sedang mencari cara untuk membuka pohon itu dan berkata, "Tapi bagaimana membukanya?" Setelah beberapa saat mencari, Tintin akhirnya menemukan sesuatu. "Nah, dapat," serunya dengan penuh semangat. Dia menekan sebuah mekanisme tersembunyi di batang pohon tersebut.
Setelah Tintin membuka pintu di pohon dan melihat ke dalam sumur, katanya dengan penuh kejutan. Ternyata di dalam pohon itu terdapat sebuah lorong yang mengarah ke bawah. Tintin masuk ke dalam pohon itu dan menemukan tangga menuju bawah tanah. Ia mulai turun dengan hati-hati. Tintin mengikuti lorong yang tersembunyi di dalam sumur itu dan tiba di sebuah bangunan tua. Dia tampak memasuki sebuah ruangan dan berkata, "Aneh." Dengan hati-hati Tintin melangkah lebih dalam ke dalam lorong bawah tanah. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya, kemana ini? Lorong yang gelap dan misterius itu sepertinya menyimpan banyak rahasia. Saat berjalan lebih jauh, Tintin melihat sebuah pintu terbuka dengan cahaya di baliknya. "Pintu," gumamnya sambil bergerak mendekatinya. Dia penasaran dengan apa yang ada di balik pintu tersebut. Namun sebelum dia bisa masuk, Tintin mendengar sesuatu. "Wah, ada orang datang," katanya sambil bersembunyi di balik dinding. Dia harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Tintin mengintip dari balik pintu dan terkejut melihat seseorang berjalan mendekat. Orang itu mengenakan jubah ungu dan kapuk yang menutupi wajahnya. Tintin hanya bisa berpikir sambil mencoba memahami siapa orang misterius itu. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang dia duga. Di chapter ini Tintin berhasil menemukan jalan rahasia di dalam pohon di luar istana. Tintin memulai penyelidikannya di tempat aneh dan rahasia itu. Di chapter selanjutnya kita akan tahu tempat apakah itu.